kata Rasul akan datang suatu zaman kepada manusia. Makna la yabqa minal Islam ilasmuhu, di mana tidak ada yang tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya saja. Islam menghiasi catatan-catatan, buku-buku resmi, surat-surat resmi di KTP, di ijazah, di KK, di semua administrasi ketika ditulis agama Islam. Islam cuma menghiasi mulut yang indah, tapi perbuatannya jauh daripada orang Islam. Islam cuma tinggal nama. Katanya Islam tapi nggak sholat. Katanya Islam tapi nggak mau puasa. Katanya Islam tapi tidak bayar zakat. Katanya Islam tapi tidak bisa baca Quran. Katanya Islam tapi tuntunan dan contoh kehidupannya bukan Rasulullah SAW, tapi di luar Rasulullah SAW. Wala yabqa minal Quran ila rasmuhu. Quran cuma sekedar tulisan. Quran sesuatu yang dianggap tidak penting. Belajar Al-Quran cuma menghabiskan waktu percuma. Sementara roda ekonomi sekarang berpacu setiap orang, memperebutkan posisi terhormat. Makin banyak duit, makin dihargai orang. Makin berpangkat bertahta, makin dihormati orang. Ngapain pesantren Quran? Quran sama sekali ditempatkan di tempat yang tidak layak. Hurimat alaikum barakatuh minal wahyi. Ini dihapuskan oleh Allah keberkahan daripada Al-Quran. Quran tidak lagi jadi tuntunan. Quran hanya sekedar tontonan. Menghiasi Al-Quran dengan suara yang luar biasa tapi tanpa makna. Tidak berbekas di hati pendengar. Hanya sekedar keindahannya saja sebagai puisi, sebagai sebuah syair yang enak untuk dinikmati, tapi hilang keberkahannya. Ahli-ahli Quran yang katanya ahli Quran, tapi contohnya dalam kehidupan jauh daripada tuntunan Quran. Itu naudzubillah, luar biasa. Ini zamannya. Wa masajiduhum amiratun harabu minal huda. Masjidnya bagus, masjidnya mewah, masjidnya megah. Setiap tempat berlomba-lomba membangun masjid yang indah, tapi tidak ada yang isinya, tapi jauh dari kajiannya, tapi jauh dari syiar Islam. Rame-rame bangun masjid. Makanya dikatakan umat Islam kebanyakan hanya bisa buat tapi nggak bisa ngerawat. Begitu masjid jadi, selesai sudah sumbangan ditutup, wah masjidnya kacau balau. WC tidak ada pintunya, pintu jebol dibiarin. Tempat air wudhu berlumut tidak ada yang ngurusin. Quran berdebu. Bahkan namanya karpet tidak pernah dicuci kecuali bulan Ramadan atau mau bulan Ramadan. Quran dibersihkan kembali lemari-lemarinya kecuali kalau sudah mau bulan Ramadan. Ramadan rame-rame menghatamkan Quran keroyokan. 30 juz satu RT yang bacanya. Masya Allah. Masjid jauh, bagus, indah, bertingkat, mewah, tapi tidak ada yang ngisinya. Sholat maghrib banyak, iya, banyak orang yang di jalan ikutan sholat di situ. Tapi sholat subuh, ya Allah, masjid tingkat 4 yang sholat subuh cuma 4 baris ke belakang. 4 orang, itu juga di atas 60 tahun ke atas. Naudzubillah. Berlomba membangun masjid, tapi tidak ada yang memakmurkannya. Masjid amiratun harabun minal huda. Yang ada di dalam masjid tuntunannya bukan lagi Quran. Yang ada di dalam masjid yang dijadikan patokan pengurusan masjid bukan lagi Al-Quran dan hadis Nabi, tetapi apa? Peraturan pemerintah. Ini memang sudah dari sananya.
Kalau sekarang jaga jarak 1 meter, waktu sholat jemaah dibatasi, bahkan mau diterapkan ganjil genap. Sesuai nomor HP-nya ganjil hari ini nggak usah ke masjid. Yang genap boleh ke masjid. Yang subuh kebetulan ganjil semua, giliran genap tinggal imam doang, nggak ada makmumnya. Naudzubillah. Aturan pemerintah bukan aturan Quran. Dikatakan kharabu minal huda, jauh dari petunjuk kecuali pedoman pemerintah. Wa ulama'uhum, para ulamanya, suman tahta adamis sama, sejelek-jeleknya makhluk pada zaman itu. Kenapa dikatakan sejelek-jeleknya makhluk yang ada di kolong bumi pada zaman itu, yang ada di kolong langit pada zaman itu? Kenapa? Min indihim tahrujul fitnah wa fihim ta'ud, karena dari mulut mereka keluar fitnah. Orang bingung yang benar yang mana. Ini berdasarkan agama, katanya ini hadis Nabi, katanya ini sesuai dengan Qur'annya. Quran diterjemahkan sesuai dengan kemampuannya saja, tidak berdasarkan syarahnya, tidak berdasarkan tafsir yang sudah ada. Akhirnya apa? Kelal-kelir, sesuai kepentingan. Punya kepentingan, punya keuntungan dari kepentingan itu, cari dalilnya dalam Al-Quran dan ditafsirkan sesuai dengan kemampuannya saja. Ini yang luar biasa. Kitab-kitab tafsir disisihkan. Pendapat para ulama awaluhum tidak lagi didengarkan. Menganggap saya juga sanggup untuk menafsirkan Quran sendiri. Naudzubillah, sejelek-jeleknya ulama. Saya bukannya senang kalau ada ustadz, kalau ada kiai mengklarifikasi. Mohon maaf salah kata sehingga menimbulkan reaksi. Lalu ngomongnya pakai apa? Lo nggak bisa ngomong pendapat sendiri kecuali pendapat Quran dan hadis, itu saja. Kalau yang lo omongin Quran, yang ngomongin hadis, saya tahu tidak akan pernah kau melakukan klarifikasi karena tidak ada kesalahan. Tapi kalau kau berdasarkan pendapat sendiri, reaksi langsung muncul. Orang ramai yang melakukan aksi di mana-mana. Wah, luar biasa. Saya sedih. Makanya sebelum ngomong itu ada kalau santri namanya mutolaah. 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 Apa artinya mutolaah? Amati dari mana sumbernya. Kitab apa yang dipakai pegangan. Terjemahkan sesuai dengan pendapat para ulama. Orang lain nanti mau menerima seperti apa, terserah mereka. Yang penting kita sudah menyampaikan sesuai dengan aturan garis keilmuan. Jangan hanya sekedar ngomong, asal ngomong, akhirnya klarifikasi. Dan banyak itu semua. Mudah-mudahan kita semua di zaman serba bingung ini tidak bingung. Asal jangan salah cari guru. Carilah guru yang tidak punya kepentingan apa-apa. Carilah guru yang tidak termasuk golongan siapa-siapa. Cuma Islam saja sudah ulama saja sudah kiai saja sudah orang yang paling takut saja dengan Allah, bukan takut dengan siapapun. Ulama yang tidak berpandangan kepada pandangan manusia, hanya sekedar pandangan kepada Allah yang ada dalam dirinya. Tidak butuhkan nama baik, yang dia butuhkan kebenaran yang sesungguhnya. Tidak butuhkan bagaimana penilaian orang, yang dia butuhkan adalah penilaian Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mudah-mudahan kita diwarisi, kita senantiasa dibimbing oleh guru-guru kita yang waro, yang cinta kepada Rasul, yang cinta kepada Quran, yang cinta dan tidak punya kepentingan apapun kecuali kepentingan karena Allah.